Ya, halo ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya. Ya, ini di video kali ini saya mau ngasih tutorial bagaimana cara ketika mengatasi masalah seperti ini. Nah, ini motor saya baru berjalan di 1000 lebih dikit ya, tepatnya di 1000 km. Nah, di 1000 km ini gambar oil di sini itu menandakan kedip-kedip. Nah, ini berarti waktunya ganti oli ya. Dan setelah saya sudah ganti oli, ternyata di sini masih berkedip. Dan untuk video kali ini saya akan mengasih cara bagaimana cara mengatasinya. Langsung saja ya teman-teman, kita praktekkan untuk caranya ya. Jadi ini saya sudah ganti oli ya. Nah, ini ketika ini 1000 tadi, ketika ini sudah 1000 pas, itu saya sudah ganti oli. Dan sekarang menjadi 1009 karena bengkelnya lumayan, jaraknya lumayan ya. Nah, ininya tetapi tidak mau hilang, tetap berkedip. Terus untuk cara mengatasinya, jadi bentar saya fokuskan dulu ya. Untuk cara mengatasinya, jadi teman-teman pilih di sini, ini ada menu untuk menggantinya ya, untuk mengarahkan sepedo ini ke menu. Nah, ini masih terletak di menu odo ya. Nah, terus kalau kita pencet satu kali, nah satu kali dia beralih ke menu trip 1. Terus kita pencet lagi karena kita mau ke menu oli ya, jadi mau reset oli, jadi kita masuk ke menu oli. Nah, ini kita pencet lagi ya tombolnya yang tadi. Nah, satu kali lagi ini ke trip 2 ya. Ke trip 2 ini kita pencet satu kali lagi. Nah, ini ke baterai, jadi untuk mengatur jam dan segala macamnya. Terus kita pencet satu kali lagi sampai menemukan oil ya. Nah, satu kali lagi. Nah, ini terdapat oil kedip-kedip dan ini menunjukkan KM, ini menunjukkan trip. Berarti ini sudah ke menu oil ya. Dan terus untuk cara meresetnya, kita tekan tombol yang ini kurang lebihnya selama 5 detik ya. Nah, 5 detik sampai ini nanti oil kedip dan KM nya juga kedip ya. Jadi kita tekan tombol ini sambil ditahan dan sambil kita lihat speedometernya di sini kedip bareng ya. Nah, oke, saya pencet ya, kita tunggu 5 detik. 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah berkedip bersamaan ya. Selanjutnya kita tinggal tekan lagi ini 5 kali lagi. 5 kali lagi ya. Coba ditahan lagi. Nah, 1 2 3. Nah, 3 detik dia sudah tripnya menjadi 0 ya. Terus ini oilnya nggak berkedip lagi ya. Nah, terus kalau sudah, kita kuncinya kita off kan ya. Nah, itu ini kita off kan. Nah, seperti ini sudah off ya. Kita tunggu berapa detik ya, 5 detikan lah ya, agar sama seperti tadi, 5 detikan. Nah, oke, kalau sudah, kita coba nyalakan ya, apakah oilnya masih berkedip atau tidak ya. Nah, kita nyalakan. Nah, itu nyala. Nah, ini tripnya, untuk trip. Nah, ini kan masih di menu oil ya. Untuk tripnya sudah 0. Dan ini kita ganti ke menu odo lagi. Bentar. Nah, ini kita tekan ini. Kita pencet-pencet lagi ke menu odo. Nah, ini kalau dipencet satu kali aja, itu dia biasanya menuju ke menu V-belt ya. Nah, ini kita pencet satu kali.
Nah, dia menuju ke menu VBelt. Nah, kita pencet 1 kali ke Odo. Nah, Odo ini tampilan dari tampilan menu KM-nya ya. Jadi untuk menu defaultnya atau settingan pabriknya itu di menu sini ya, Odo ini. Dan kita lihat di sini untuk oilnya sudah tidak menyala-nyala, sudah tidak berkedip lagi ya. Nah, nanti untuk kedepannya ini kan sudah ganti oli di 1000 km pertama ya. Jadi kalau kalian beli di motor baru itu di km pertama, untuk 1000 km pertama itu pasti oilnya kedip-kedip. Dan setelah misalkan ganti oli masih kedip oilnya, itu tinggal cara yang tadi kalian tinggal praktekkan ya. Dan ini sudah selesai teman-teman. Nah, nanti biasanya ketika 4000 km ini sudah jalan 4000 km itu nanti akan muncul lagi oilnya. Nah, itu bisa kita cek lagi di sini. Kita arahkan lagi ke menu oil. Nah, di sini kita nanti bisa lihat kalau KM-nya ini sudah nanti 4000 ataupun 2000 atau 3000 ya. Nah, itu nanti biasanya oilnya kalau pas posisi di Odo sini itu nanti dia muncul lagi karena memberitahu bahwasannya untuk olinya itu waktunya ganti. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk Yamaha All New NMAX ya, ini NMAX 2023 saya beli di bulan 12 ini, saya beli second, masih rasa baru ya ini, karena untuk KM pertama di 1000 pertama kali ganti oli saya yang gantikan, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, untuk next video selanjutnya nanti kalau sudah 4000 km atau ya kalau di sini ya di trip oilnya ini sudah jalan. Sebelumnya kalau menurut di grup ya yang saya tahu itu untuk pergantian oli itu kalau sudah di kisaran KM di 2000 itu sudah paling aman untuk diganti ya, karena untuk penggunaan jarak jauh biasanya 2000 km itu sudah cukup untuk waktunya ganti oli mesin. Dan ini tadi ya, saya waktu ganti oli itu sama si bengkelnya diberi saran kalau oli dari All New NMAX itu ada 2. Jadi ada oli mesin dan ada oli gardan ya. Nah, kalau untuk oli gardan penggantiannya itu setelah ya, kalau oli gardan ya itu penggantiannya setelah oli mesin ya. Jadi katanya tadi perbandingannya 2:1. Jadi ketika oli mesin kalian itu terganti, ini KM-nya 1000 jadi ganti 1 kali. Nanti kalau pas 2 kali misalnya di KM 4000 ya, itu yang kedua kali ganti oli mesin itu ganti oli gardan sekalian. Nah, jadi letaknya di sini ya tadi. Nah, jadi untuk yang di oli sini itu belum diganti dulu karena memang 2:1. Jadi ketika kalian mengganti oli untuk yang pertama ini nggak usah diganti, nggak apa-apa ya. Nah, terus untuk di sini juga ada radiator, air radiator mesin. Nah, kalau air radiator mesin itu biasanya kita ngeceknya juga di sini ya, karena ini masih baru. Nah, untuk air radiator mesinnya itu biasanya kata si bengkelnya tadi nunggu apa ya, biasanya berkurang seperti itu ya. Nanti kita lihat ya di speedometernya ada indikator apa, nanti kita akan coba update lagi. Nah, seperti itu ya untuk cara reset oilnya. Bagi teman-teman yang mungkin di KM 4000 atau 4000 lebih, tiba-tiba setelah ganti oli ternyata di sepedonya oilnya itu tidak mau mati, itu memang perlu direset ya. Nah, seperti itu. Untuk NMAX yang lama itu si bengkelnya tadi bisa ya resetnya kan di tombol yang
di dekat sepedo ya. Tapi kalau yang NMAX baru karena speedonya di situ itu bingung tadi ya. Akhirnya ini tadi saya reset sendiri, berhasil teman-teman ya. Oke, mungkin segitu saja. Jika ada pertanyaan nanti silakan teman-teman bisa komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke.